Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam bawa kampak. Jawab salamnya belum kompak. Semangat Bu. Semangat. Belak Jati sisi leuweung di Ceboran make cai. Cakep. Kurang kompak cakep nage. Bisi tadi aya nu malaweung urang balenan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, ikhlas, tengah bakte, wal ngambekan, bengek. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang-menang baik Sallallahu. wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arek mal ieu teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukira ismi fala yusalli alayya. Orang yang termasuk bakhil itu koret, mereket jahe, cap jahe, merege hese, sakurata, hese mere, adalah orang yang apabila disebut nama Rasul tidak membacakan sholawat kepadanya. Orang dia kalau repte, coba tuh sambung bahasana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, semangat gitu ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tokoh pemuda
Tidak ketinggalan tokoh pemerintahan setempat yang hadir, yang belum bisa saya sebutkan namanya karena tidak ada catatannya. Wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang saya hormati Abah Haji Ujang Abdul Rahim, itu orang tua saya, sesepuh dari Jatiragas beserta rombongannya. Yang saya hormati juga para asatid setempat, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Didin. Ada Ustadz ada. Beserta jajarannya, pimpinan dan pengasuh Majelis Taklim Nurul Syafa'ah, Bapak Ustadz Sunita Sunita Wungkul Al-Mustafa Al-Inrimayu, Bapak Ketua RT RW setempat, juga bapak-bapak yang hadir, yang dari mana datangnya juga saya tidak tahu. Ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim At-Taqwa ada, At-Tawadu ada, Mar'atus Salihah, Al-Insan, As-Sakinah, yang di absen ya, nggak usah kok, iya perum. Yang hadirin hadirat rahimakumullah, juga anak-anak santri sekalian yang juga ikut hadir juga, alhamdulillah. Malam ini kita bersama-sama dengan niat yang sama, tujuan yang sama, dalam acara merayakan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita memperingati Maulid Nabi? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Karena sebagaimana tadi Abah Haji Ujang, sekarang banyak di antara kita sesama umat muslim yang saling menyudutkan, bahkan menyalahkan dengan kegiatan ini. Ngaku Islam tapi teresep karena maulid. Bahkan ada lagi kelompok yang disebut dengan STMJ. Apa Bu? Apa artinya STMJ? Bagus. Itu menyehatkan badan, bro. Ya. Tapi yang dimaksud oleh saya STMJ itu orang yang anti sholawatan, tahlilan, marhabaan, dan ziarah kubur. Bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin binar. Orang yang suka sholawatan, orang yang suka tahlilan, orang yang suka marhabaan, orang yang suka ziarah kubur, semuanya masuk neraka. Yang masuk surga ai ngumpul. Ada yang gitu, ada. Gak ada di sini mah. Semuanya marhabaan, siap, betul. Sholawatan oke. Tahlilan Bu,
Di sini kalau ada yang mati suka tahlilan nggak? Suka. Suka. Siun. Masa yang mati tahlilan? Yang tahlil mah yang bahkan ada di sini nggak yang baca Yasin di kubur, ada? Di saya sudah nggak ada kok. Yang baca Yasin di kubur ada di sini nggak? Sadis. Masa nu maca Yasin di kubur? Kita berharap dengan hadir di acara ini, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui. Apa Bu? Karena mengaku itu gampang. Saya mengaku saudaranya Prabowo. Prabowo gitu ya. Boleh nggak saya mengaku? Boleh. Saya ini saudaranya Camat. Boleh saya mengaku? Boleh. Saya saudaranya Raffi Ahmad. Boleh. Yang jadi urusan diaku nggak? Kita mengaku umat Rasul. Tapi apakah nanti di akhirat kita ini diakui atau tidak? Ini yang menjadi perhitungan dan permasalahan kita. Dan dengan peringatan ini, kita ini berharap supaya kita nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah, katakanlah olehmu dengan adanya anugerah Allah. Yang dimaksud anugerah di sini adalah ilmu Allah. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Yang dimaksud adalah bi'satur rasul, diutusnya rasul. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya kalian semua merasa bahagia. Kita oleh Allah diberi ilmu. Kita oleh Allah diutus Rasul menjadi rahmatan lil alamin. Hendaknya kita yang menerima, kita harus merasa bahagia. Kenapa? Wa huwa khairum mimma yajma. Kebahagiaan kita karena kita diberi ilmu oleh Allah, karena kita diutus Rasul, itu lebih baik daripada apa yang kau kumpulkan di dunia ini. Saya mau tanya, acara ini terselenggara atas karena ada apa? Karena ada biaya, dan biaya ini diambil dari mana? Dari kita. Tidak mungkin Bapak Ustadz Sunita menyelenggarakan acara ini secara pribadi. Pasti ini hasil daripada kedermawanan ibu-ibu semua yang hadir. Betul Pak? Betul. Saya mau tanya, jumlahnya berapa Bu? Aduh, karena rese itu ya. Muludan di mana-mana, di majlis taklim, di masjid, setiap muludan, setiap razaban pasti ada seragaman.
Biasanya di sini kalau kreditan seragaman berapa? 150, 200, bayar 4 kali, lunas. Nah, keur nyumbang muludan aya nu 150 ya. Aya nu 200 aya, aya nu 1 juta aya. Bener? Dan aya nu nyumbang 1 juta di dia keur muludan. Lamun aya nu diondang kiai nage moal Haji Ade Rosi. Pasti nana gerhana. Pasti kiruhai. Bener teu? Nu diondang nage lain kiai kandang, pasti kiai kondang. Tapi nggak apalah. Yang penting niat kita ini pertama sejak bersyukur ya, dengan acara maulid ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Betul? Bu, bisa kita bayangkan andai Rasulullah tidak dilahirkan, andai Rasulullah tidak diutus, kita mau menyembah siapa? Kita ini mau menyebut Tuhan apa? Tapi dengan diutusnya Rasul, Allah turunkan wahyu, "Qul man rabbus samawati wal ard, qul lillah." Katakanlah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka katakanlah, dialah Allah. Jadi Tuhan kita ini siapa, Bu? Kita berzikir dengan Allah wungkul itu jadi ibadah, Bu. Dalam situasi kondisi apapun kita menyebut nama Allah itu menjadi zikir. Betul apa betul? Coba kalau kita lagi seneng diberi uang oleh suami untuk resiko dapur sehari 5 juta, senang tuh Bu? Bahagia tuh Bu? Itu berarti ibu istri solehah. Diberi uang jajan oleh suami sehari 5 juta, ibu senang bahagia berarti itu istri solehah. Betul? Diberi uang jajan sehari 2 juta, masih kene seri, ketawa, senang, istri solehah. 1 juta sehari, senang kene, seri kene, solehah ibu. 500, seri kene, senang, cukup, istri solehah Pak. Diberi sekali dapur sapoe 500.000 seri, berarti istri diberi resiko dapur 10.000 satahunan, cukup seri teh seserian sorangan Pak. Istri solehah mah cukup Bu, belikan karena kalender sing cerdas teu kudu meuli deui satahunan. Bapana hayang ngopi soekeun Januari, kopikeun tah gitu. Oh, kita ini kalau diberi uang lalu kita mengucapkan Allah, enak tuh Bu, dikir gitu. Tatkala kita mendapatkan musibah, kita juga mengucapkan Allah. Dan kaciri kita nyebut Allah, gitu atau hirup teh. Ka Allah, doraka teu. Ada yang cemburu teu. Zikir. Apa cepet Allah 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 pabaliut letah teu. Teu. Atau biasa Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha
dikirna. Kata wau jeung Allah, tapi hayang dikir pakai kata Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Ah, siap. Datang penampakan. Betul, Bu? Itu karena Allah mengutus Rasul. Yang kedua, kalau Allah tidak mengutus Rasul, kita mau tahu mana agama yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang sah dan diridhoi Allah adalah agama Bahkan Allah mengancam di dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain di agama Islam, maka Allah tidak akan menerima di akhirat dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, dengan Rasul diutus kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran, maka sepantasnya kita ini bahagia dengan dilahirkannya Rasulullah. Bagaimana caranya kita memperlihatkan kebahagiaan ini? Pertama, ya, sebenarnya Ari Maulidan mah menurut Syekh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawi fil Batawi, Arkanul Maulid Arbaatun, rukun maulid teh ada 4. Pertama, qiraatu ma tayassara minal Quran, bacaan Al-Quran, sudah tadi ya. Tapi acara inti, ya. Ceramah mah bukan acara inti dalam maulid. Acara inti dalam maulid mah yang pertama qiraatul Qur'an, kedua shalawatna, katilu bacaan tareh riwayat Rasulullah. Tadi kan marhaba, barjanji, ade bayi, situ dorol ada. Nu kaopatna makbar, makan bar. Nah, aya maunya. Lamun teu aya berarti can anggeus rukun maulid ulah kabaralik tuan bising can asa. Adapun tausiah ini adalah acara tambahan. Makanya kurang pantas kalau acara maulid sholawatnya sholawat badar. Kurang pantas. Bagusnya adalah bacaan Ad-Dibai Al-Barjani Sikudoror, lalu ditutup dengan Mahalul Qiyam Alhamdulillah. Nah, kita pas sudah lengkap ya Bu ya. Sudah lengkap. Tadi ibu-ibu bermahalul Qiyam cadi komodo-komodan acan. Oh. Geus pada ngarewal. Coba tadi geus dikeresekan. Naon tadi nu bareureum Bu? Hah? Korma? Ya, ini kiai can dibere Ustad. Biasana ai kiai mah pandiri. Ya, geus dibungkusan, geus dikardusan, jerona teh aya bakakak, nyakakak, ngadengka. Aya caung geus arasa. Aya beas wae sagantang pangleutikna. Biasana di batur mah kitu kiai teh dibekalan balik teh. Duka di dieu. Biasa tara? Biasa. Mun teu biasakeun. Itu. Biasakeun. Ya. Lanjut. Telah ibu karena jam 10 ya. Nah. Yang kedua, dengan acara ini kita ini ingin mengilustrasikan. Tahu Bu ilustrasi? Adina tarasi. Membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul. Dulu para
Para sahabat membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, berani pasang badan di dalam pertempuran sampai bercucuran darah, meregang nyawa, membela Rasulullah SAW. Apa yang akan kita bela sekarang? Tatkala Rasul dihina, dicaci, dicela, dibully oleh orang-orang kafir, apakah ada merasa hati sakit atau tidak kita? Kalau kita abtoryu atau kita cuek, berarti bohong kita mencintai Rasulullah. Paling tidak di hati merasa sakitnya di sini, mendengar, melihat Rasulullah sampai diejek, dihina, dibuat karikatur yang tidak baik dan tidak senonoh. Kita harus merasa sedih. Kita harus merasa benci kepada orang itu. Dan sekarang kita buktikan mana rasa cinta kita. Sementara kita berharap dan berharap nanti di akhirat kita ingin bersama Rasulullah SAW. Di mana, Bu? Di surga. Tadi sudah ditanya siapa yang mau buru-buru masuk surga. Ayo acungkan tangan. Ayo ibu-ibu yang di belakang. Bu, didoain masuk surga cepat-cepat, mau nggak? Bapak-bapak siap masuk surga? Hayang asup surga bumpai kumaha carana? Nabi Idris oke dicabut nyawa nanti lanjut sukunya. Tapi nanti dulu ya Bu ya. Nanti dulu ya. Kita ini belum punya bekal yang banyak untuk masuk surga, untuk kembali ke hadirat Allah. Ya. Kita masih diberi kesempatan, dan kesempatan ini tidak mungkin akan kembali walaupun 1 menit. Maka yuk kita gunakan umur yang masih tersisa ini untuk mencari bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Rasul. Yang pertama, man ahabba syai'an kasura dikruhu. Kalau kita ini cinta kepada Rasul, maka banyak-banyaklah kita membaca sholat. Membaca nama Rasul tidak seperti membaca nama kita sendiri, betul? Ibu punya suami, kan gak sopan nyebut namanya. Suami namanya Udin. Nah tuh bapak kamu si Udin, kira-kira pantas ya istri yang gitu? Pantas. Ibunya namanya si Kokom. Nah panggil untuk mama kamu si Kokom, pantas kan? Pasti harus ada apa? Harus ada kata-kata penghormatan. Ayah, bebek, Noni, bapak, yayang, hidung saha, hidung suku. Papa mau kemana? Mau ke kantor bawa pacul sawah. Ibu mau kemana, Mamam? Mama mau ngarambet. Tepantes. Maka luput kanjeng Nabi Muhammad terbatas kan? Maka dicontohi oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholat. Tahu baca sholawat lah. Yuk. Tek. Yuk. Sholawat dulu. Sholawat dulu. Istirahat. Sholawat kali apa ya? Sholatullah salam. Asuk mah kan gitu. Asuk mah. Bebaskan ya tuh.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Nabi kita yang mulia, utusan Allah Ta'ala. Muhammad itu namanya, Arab Quraisy ya bangsanya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya, tempat lahirnya di Mekah, malam Senin tahun gajah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rabiul Awal bulannya, tanggal ke-12-nya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Rasulullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bilangan tahunnya 500 riwayatnya, 70 penambahnya, dan 1 angka lebihnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lahir dalam kesucian, bayi yang telah dihitan, mata dicelak rupawan, serta harum wewangian. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibunda Nabi cerita saat lahirnya baginda, rumah bercahaya terang, malam pun laksana siang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini air apa ini? Susu. Non bedana susu jeung kopi. Susu. Bagus. Berarti belum pengalaman, Neng. Susu kopi mah hitam semua, susu mah no hitamna tengah unggul. Hah? Apa ya? Ini cai herang, air bening, namanya air murah. Hah? Oh, murni. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertama, kuis. Siapa yang bisa BHS? Anu nomor 120. Inna dina indallahil Islam. Tadi terdapat dalam surat apa, ayat sabaraha? Ya? Ayat ayat. Hah? 100.
Alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu ya bu ya. Jas hujan ya mah. Naon ya? Itu mah daster tuh. Oh iya dasar ya. Oh iya, iya ibu-ibu. Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 20 tanggal 12 April. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bertepatan Masehinya tanggal berapa? Ibu ya. Ya, berdiri Bu. Tanggal Bu itu. Nah, ya. Kasih ini Ibu yang ini dulu. Nah, Ibu, itu dari Kota Baru. Bagaimana cara kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Ini ada jadi pertanyaan, awas ya. Pertama, banyak-banyak membaca salawat. Dalilnya man ahabba syai'an kasrodiquhu. Oh. Ini cerita dulu ya, Bu. Dulu ada orang yang pergi ke kota raja. Dongeng, tapi riwayat ini. Dongeng itu ngabobodo budak cengeng. Maksudnya apa? Mau membeli segala kebutuhan karena di desanya dia ini akan merayakan peringatan Maulid Nabi. Ternyata ya, nasib orang siapa tahu. Tatkala dia memacu kuda dengan cepat, ada anak yang nyebrang, ketabrak. Saya mah bahasa Indonesia, kalau bahasa Betawi nyebrang. Ya, saya kan dari sana ke sini nyebrang. Datang 7 TJ seperepet. Anak itu ketabrak oleh kuda, meninggal. Ternyata anaknya itu adalah anak raja. Akhirnya orang itu ditangkap, diinterogasi, diadili, dan kesimpulan dia ini harus dieksekusi. Nyawa bayar nyawa. Tapi sang raja memberi kesempatan 3 hari untuk minta restu dan ucapan selamat tinggal kepada keluarganya. Akhirnya dengan segala rasa kesedihan dan duka yang mendalam, dia belanja dulu segala keperluannya, lalu pulang diantar oleh para penggawa polisi Satpol PP ke kampung halamannya. Lalu dia menceritakan nasib yang terjadi di kota raja tersebut. Semuanya merasa sedih karena dia ini adalah tetua di kampung itu. Tapi dengan syarat, saya amanat jangan sampai batal acara peringatan Maulid Nabi, walaupun saya sudah tidak ada. Tunduk karena waktu, ninggang karena masa, takdir itu bisa dikodar, itu bisa disilang. Ayat tadi dia begitu. Nepi karena waktuna eta jalma kembali ke kota raja. Dan sampai di sana masyarakat sudah kumpul di lapangan tempat eksekusi. Raja dan para penggawa keluarga kerajaan semua sudah duduk rapih untuk menyaksikan acara eksekusi. Akhirnya tepat waktu yang telah ditentukan, rombongan yang membawa orang tersebut datang. Tidak banyak acara, dia dibawa ke panggung eksekusi, ditutup matanya, diberogol tangannya ke belakang, dan
Algojo sudah siap untuk memancung dirinya. Tapi disinilah kekuasaan Allah. Tiba-tiba raja itu ngarupuyuk. Aya ngarupuyuk di dia. Nah tuh. Cing ibu, mun aya salaki pulang dari masjid Jumatan, ibu osok kieu tara? Nu kitu ngaranna naon? Ngarumpuyuk lain? Bersujud. Oh, bersujud mah kitu. Hah? Bersedekuk. Bersimpuh. 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 Sebuah orang yang menyaksikan kaget, ibu. Kaget. Raja anu tadina beungis suaranya lantang mencari gogong-golong sia teh. Dadak sakala bener. Tiba-tiba dia ini bersedekuk sambil menangis di hadapan orang tersebut. Lama sekali sambil dia ini gigian. Geus kitu marhaban. Ahlan wa sahlan. Tiba-tiba mendekati orang itu, lalu orang itu diangkat. Dibuka borogolnya, dibuka tutup matanya. Apa tuh borogol? Deket grogol. Nah, bisa aku dijelaskan banyak. Nah, diikat. Borgol. Oh, penjara. Bogor. Lalu dipeluk erat-erat, dicium bolak-balik jentarana eta. Orang itu ibu, lalu dia didudukan dengan nama Allah dan nama Rasulullah. Aku sebagai raja di Perum Cikampek Baru mengampuni dosa orang ini dan sekarang juga dia bebas. Semua orang terbelalak heran. Apa gerangan yang terjadi? Rahasia belum dibuka. Tapi akhirnya raja itu bertanya, Kisanak, saya mau tanya, sebelum kejadian kecelakaan ini, apa sebenarnya niat kamu ini? Maka diceritakanlah bahwa saya pergi ke kota raja bukan untuk apa-apa, untuk membeli persediaan segala hal yang dibutuhkan untuk merayakan Maulid Nabi. Dan kami berpesan kepada semua keluarga yang ditinggalkan, walaupun saya tidak ada, jangan sampai dibatalkan. Inilah rahasia yang terbuka di mata saya tatkala tadi Algojo mau mancung. Datang Rasulullah meminta-minta kepadaku supaya memaafkan orang ini. Aku tidak tega melihat Rasulullah sampai meminta-minta kepadaku, dan dia itu tidak bersalah. Ini hanya ketidaksengajaan. Itu adalah buah dari rasa kecintaan kita kepada Rasul. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja akan Allah buktikan. Insya Allah. Sabar apa tungker muludan? Batu mah ditangkes ku sorangan. Dan rahasia Allah buktikan. Sehingga nyawanya Allah selamatkan. Satu. Yang kedua, man ahabba syai'an
ittiba bisunnatihi. Kalau benar kita cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah Rasul? Banyak. Baik hablum minallah atau hablum minannas. Kalau kita ingin mencontoh segala apa yang dilakukan oleh Rasul dari mulai tidur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, rasa-rasa kita tidak akan sanggup ya Bu ya. Benar Bu? Nah, yang ringan-ringan saja Bu. Kalau kita bangun tidur, sunnah Rasul itu harus membaca apa Bu? Membaca doa. Suka kita baca doa? Apa kira-kira doa kita bangun tidur? Kalau bangun tidur kita janganlah lupa membereskan tempat tidur serta berdoa. Ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Tuliskan amatana wa ilaihin. Tepuk tangan anak-anak. Semuanya tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anak soleh dan solehah ya. Ya besok jangan mandi ya. Nah sekarang coba, kalau setelah tidur sunnah Rasul itu membereskan tempat tidur. Setelah itu baca doa. Terus baca doa itu ulah wakat cengkak Bu. Kita bersandar dulu di tempat tidur, lalu baca alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Baca deh alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus lihat. Tulis baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang setiap bangun tidur membaca sigat tasbih seperti itu, maka hari itu sampai malamnya Allah tidak akan memberikan musibah. Insya osok maca osok. Ayo baca bareng-bareng. Raditu billahi rabb wa bil midina wa bi muhammad nabiyya wa rasula wa bil qur imama wa bil mu ihwana. Ini sunnah Rasul Pak. Jangankan kita ini mencontoh bagaimana sholatnya Rasul, kita saja berdoa setiap melakukan sesuatu yang baik, terkadang kita ini lali. Coba kalau kita mau masuk ke kamar mandi, kumaha doana? Osok tara. Kalau masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki yang kiri kanan kiri. Nah, jangan lupa kita berdoa minta lindungan Allah yang suci. Allahumma inni a'u minal hubusi wa hoba. Allahumma inni a'u minal hubusi wa hoba. Banyak sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Dalam tu sunnataman ahyadulama ila anistaka qadamahu durami warami. Kuring teturut ka nabi tukang salat sawewengi. Dugi kabareh dampal Gusti kusabab ngadegna lami. Alhamdulillah. Sama dengan ibu-ibu yang di sini kakinya pada bengkak.
Cuma bedanya bengkaknya bukan karena banyak sol, tapi banyak jogging, banyak guys, betul? Tadinya mah sudah mah, ya kalau salah seutik mah. Oh, nih sunnah Rasul ini, mudah-mudahan ini bisa jadi sunnah kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, Absus salam, sebarkan salam. Membaca salam itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Wasilul arham, perbanyak silaturahmi. Wa'at imut to'am, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Wa qiyamul lail wan nasu niyam, bangun tengah malam tatkala manusia banyak yang tidur, baru Rasul berjanji tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Berapa bu sunnah Rasul bu yang harus kita ikuti hadis ini? Absus salam. Ibu pulang ke rumah ya, habis pengajian, suami lagi ada di depan pintu keur ngoprek burung dina kurung lain burung nasarung ya, bacakan salam. Sunnah yang jawab wajib hukumnya. Tapi ingat, membaca salam itu ada 3 perkara, ada 3 kategori. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, ada yang tidak perlu dijawab, ada yang tidak perlu nunggu jawaban. Yang wajib dijawab seperti salam nakidah sama kita, Assalamualaikum, baca Waalaikum. Kalau kita masuk rumah tidak ada yang menjawab, bu, ulah kalana jong panto, kamarana tuh gitu jawab, ulah. Tapi tutup dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi ulah kalangan ada budak panto ulah. Betul? Ya. Jadi kalau tidak ada orang atau kita masuk ke ruangan yang kosong atau ke dalam gua, kalau kita tidak ingin mendapatkan bahaya, bacakan assalamu alaina wa ala ibadillahi seperti Rasulullah SAW. Tatkala Isra Mi'raj, Rasul pertama kali membaca salam kepada Allah. At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatul. Nah, dijawab oleh Rasul, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dijawab oleh Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Coba bu, tidak sayang bagaimana Rasulullah kepada kita? Dia yang diberi secara mufradat oleh Allah Assalamu alayka ayuhan nabi, tapi dijawabnya untuk kita semua Assalamu alayna. Padahal ulama keur molor eta teh. Rasul keur Isra Mi'raj umat-umatna keur sarare, tapi didoakan oleh Rasul. Makanya tatkala kita masuk ke dalam ruangan yang tidak ada siapa-siapa, bacakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang kedua ada salam yang tidak perlu dijawab. Siapa itu? Salamnya orang yang sholat. Teman kita assalamualaikum, tong dijawab waalaikumsalam, batal tuh. Betul. Yang ketiga ada salam yang tidak perlu nunggu jawab. Apa itu? Salamnya kita ke makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafun wa nahnu insyaallah taala. Udah, pergi, ulah cicing wae bisa ngajawab. Mun aya di tukang ganteng. Waalaikumsalam. Beri perutnya didemit eta. Bacakan salam. Nih, adik-adik, yang muda kepada yang tua, yang di atas kendaraan kepada yang jalan, yang di jalan baca salam ke yang sedang duduk, yang di luar baca salam kepada orang yang ada di dalam, yang sedikit baca salam kepada orang yang banyak. Itu tata krama dan sunnah Rasul. Betul? Oh,
Yang kedua, wasilul arham, silaturroh. Nah ini kita niatkan silaturahmi, alhamdulillah ya. Ya. Dan kita tidak tiap hari atau tiap rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa silaturahmi, nggak usah gitu. Di sanggana tukang naon, tukang paket urenya. Alhamdulillah. Wa aqimu to'am, alhamdulillah gratis ya. Doakan Pak Haji yang nyumbang acara ini, baik makanan, minuman, harta benda. Mudah-mudahan ini kalau diganti dengan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang mukmin, orang muslimah Bu, jangan ingin banyak harta. Sabab doa Rasul oge nu kudu nambahan mah ilmu. Betul? Dina doana coba Bu, sok doa ge. Bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiyatan fil wa ziyadatan fil il wa barokatan pirit. Nah, doa Rasul. Nu kudu nambah-nambah mah ilmu, rezeki mah mentana berkah lain nambah. Betul? Kenaon ayeuna nambah harta banda beriparuah, ai urang ngacicing dina kursi roda. Cek Rasul, cek Allah teh peks ya dibere ku urang. Sawahna mika puluhan daun. Tapi cek dokter, maaf Pak, sekarang jangan makan nasi. Kenaon gitu. Pek dibere pajagalanana. Ya, domba sapi naon ratus-ratus, tapi cek dokter maaf Pak, mulai hari ini Bapak jangan makan kenaon gitu. Ya. Tah sayuran anak rek kolek buru kolek non pek dibere, tapi maaf Bapak jangan makan karena asam kenaon. Menikene rezeki yang berkah. Sedikit juga insya Allah berkah. Itu ya Bu. Siap mengikuti sunnah Rasul, siap. Apa tadi teh? Sebarkan Yang kedua silatur. Yang ketiga memberi makan orang-orang yang lapar. Insya Allah ya. Naon sawabna ya ayeuna Jatiasari kapacing jalanna guru-guruan lalu ngaji penting ya beuteung teh ku guru kan dahar beureun. Tuh kan cangkur ileung dina bilik culang-cileung hayang balik. Hiji deui acan cangkur ileung dina bat culang-cileung hayang nyat. Tah eta agur-agur. Nah, cetik deui. Terakhir sunnah Rasul teh naon? Terakhir sunnah Rasul teh nyaeta wa qiyamul lail. Catat, ini bukan kata saya. Rakaatani min qiyamil lail khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tong sombong, tong takabur ece. Babeh, tong ngerasa aing jadi jawara. Lamun can bisa nangtung 2 rakaat, penting kita bersujud di hadapan Allah. Najan boga pajero, pajejel-jejel di jero. Najan boga motor tiger mati oge angger. Najan boga mobil apan saayana. Eueuh nanaonan lamun urang can bisa ngagarekan hate, bisa salat qiyamul lail sebelum subuh. Bukan kata saya. Tapi Rasulullah ya. Halo sok Bu, wa minal laili fatahajjad nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmud. Ibu ingin dipuji oleh Allah, dipuji di langit dan di bumi. Manfaatkan sepertiga malam. Tong ting langsung 2 rakaat bising asam urat. Terus Bu? 2 rakaat lah. 2 rakaat usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi. Sok. Geus eta tuluy baca zikir pertama
baca bismillah. Urang ngodoan bising aya pagawean teu di bismillahan poe engke atau poe kamari. Yang kedua baca kurang istighfar bising aya dosa nu teu karasa ku urang. Bacakeun istighfar 100 kali, tari bismillah 100 kali, bacakeun tahlil la ilaha illallah jadidu niatakum bila ilaha illallah. Bising iman urang tergores, iman urang ngorolok ningali babatur tetangga imah geus anyar deui, mobil geus baru deui, hate teh kan sok rada. Nah, itu nyabunya. Batur boga parabola orang minum panadol. Terus tuh, batur boga mobil anyar orang naik ambulan tadi tuh. Batur imah geus 2 tingkat urang darah tinggi. Batur meri kulkas 2 pintu urang panas tiris. Kasok itu datara aya kunaon ibu eta asa kurat loba ting duha. Loba ting tahajud jarang. Lu mata rusak badanna mikiran don panas bar iri hat taek. Ya. So setelah kita sholat tahajud bacakan bismillah 100 kali, bacakan istighfar 100 kali, bacakan kalimat tahlil 100 kali supaya iman kita kuat, bacakan sholawat sallallahu ala Muhammad 100 kali ya. Rutinkan, insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Allah akan menuntun taufik kita, meringankan kita untuk beribadah dan menghambakan diri kepadanya, insya Allah. Yang ketiga, kalau kita benar cinta kepada Rasul, yaitu at-tamassaku bitirkatihi, kita berpegang teguh kepada warisan Rasul. Yang pertama Al-Quran, seringlah baca Al-Quran. Osok baca Quran taratun, ditungtung. Baca Quran, baca Quran. Kesabaraha kali tamat sebulan mulut. Acan, guys enak we ibu-ibu manya, rutinkan baca Quran, insya Allah berkah nih. Pada maghrib surat Yas, pada isya tabarok, sebelum subuh ar-Rahman, pada duha al-Waqi, insya Allah bu. Nah, kulima surat iya lamun dibiasakan, insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, iqra'u Quran fa'inahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab nanti hari kiamat akan datang menyapati orang yang membacanya, insya Allah. Yang kedua adalah sunnah Rasul, peninggalan Rasul itu harus kita baca, kita ikuti, kita taati. Dan yang terakhir, al-ulama warasatul anbiya, ikuti para ulama. Walaupun kiai ustaz setempat belum tentu jadi ulama, karena itu adalah hak penilaian prerogatif Allah, tapi secara dohir bagi kita mengakses sebagai ulama adalah orang yang menyebarkan ilmu agama, betul? Eta wae. Tapi yang benar, yang lurus. Kenapa? Sabab siapa saja yang berani menjauhi agama dengan cara menjauhi para ulama, hati-hati, Allah mengancam dengan 3 musibah. Nah, kita baca ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki lagi. Allahumma
50.000. Bagaimana cara kita memperlihatkan atau membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Beri pintu jawaban, ada 3 poin. Apa saja? Terus? Berpegang teguh kepada warisan. Apa saja warisan Rasul? 1, Pak ulama. warisan Rasul. Iya, yang kedua Al-Quran. Yang kedua Al-Had. Yang ketiga para ulama. Andai kan kita menjadi ulama tadi musibah yang akan Allah berikan 3/1.